Bertemu lagi dengan saya di Tribun Forum. Kali ini menghadirkan para narasumber, yakni Bupati Blora, Bapak Arif Rahman, kemudian Kepala Unit Penyelenggara Bandara Udara Kelas 3 Dewan Daru, Bapak Aryadi Widiawan, dan yang ketiga Senior Manager Sales Detailing, Bu Rahmatika. Selamat siang Bapak Ibu. Kali ini di Tribun Forum mengupas tentang Bandara Ngloram sebagai gerbang investasi Blora. Saya rasa ini adalah sebuah hal yang barangkali baru di di Blora sebagai sebuah langkah untuk memajukan Blora. Kepada Pak Bupati ini barangkali bisa memaparkan program untuk Bandara Ngloram ini nanti mau diapakan, Pak? Terima kasih. Jadi kami dari pemerintah Kabupaten Blora pertama menyampaikan apresiasi penghargaan setinggi-tingginya kepada pemerintah pusat, Pak Presiden, Pak Menteri Perhubungan, dan juga kepada pemerintah provinsi, Pak Gubernur, atas dukungannya terhadap Bandara Ngloram. Ini salah satu yang masuk pada Perpres 79 menjadi program nasional. Kami sudah difasilitasi baik itu dari sisi pembangunannya, dari pemerintah pusat bangun bandaranya, dari pemerintah provinsi dan Pemkab penyediaan lahannya. Nah, sinergi antara pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat ini merupakan sesuatu yang sangat berharga, luar biasa bagi kami, karena mengingat Blora ini adalah salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang masih masuk daerah miskin, zona merah. Nah, pertumbuhannya tahun ini dampak pandemi ini minus. Nah, ini kita harus bangkit. Nah, kita meyakini bahwasanya salah satu yang nanti membangkitkan ekonomi di Blora ini adalah dengan upaya kita bersama untuk Bandara Ngloram bisa segera beroperasi. Harapan dari masyarakat, dari seluruh stakeholder yang sudah kami mintai pendapat, pertimbangan, ini mimpinya ini bandara ini bisa beroperasi sebelum Lebaran, biar orang-orang pada mudik, orang pada nyekar, dan semuanya bisa pulang ke kampung halamannya di Cepu dan Blora. Nah, ini kami bersambut dari pihak bandara bersama kami intern menjalin komunikasi, salah satunya dengan Citylink. Nah, ini terima kasih, Citylink sudah merespon upaya kita untuk mimpi kita untuk agar bandara ini bisa segera beroperasi. Hari ini kita akan pertemuan dengan seluruh stakeholder sambil memetakan pasarnya seperti apa, polanya nanti seperti apa, termasuk secara teknis dari sisi kebendaraan ini nanti kira-kira seperti apa. Kita tidak mulu-mulu, ya bisa didarati pesawat. Target kami dari Halim ke Cepu seminggu 2 kali aja itu sudah sangat luar biasa. Itu menjadi mimpi kami. Kita berharap dukungannya dari pemerintah pusat, provinsi maupun dari maskapai untuk upaya kita bersama ini mendapatkan respon dan bisa terlaksana nanti sebelum Lebaran ini sudah bisa pesawat Citylink mendarat di Bandara Ngloram. Kalau nggak salah kemarin ini udah diuji coba ya Pak. Ini hasilnya bagaimana Pak? Nah, ini secara teknis Pak Bandara bisa menyampaikan dari hasil uji coba beberapa kali ya, termasuk yang istimewa ini Pak Mensesnek, Pak Menteri Perhubungan, Pak Menteri PUPR, Pak Gubernur ini sudah mencoba mendarat di Cepu, dan beliau berharap kedepannya ini menjadi salah satu pengungkit, menjadi gerbang perekonomian Jawa Tengah ujung timur. Nah, ini yang berbatasan dengan Jawa Timur. Nah, ini kita kerjasama antar kabupaten, baik dari Bojonegoro, dari Ngawi, dari Grobogan, maupun dari Pati, maupun Rembang, Tuban mungkin, untuk bicara soal kawasan.
agar kawasan ini kita saling mendukung. Salah satu adalah soal koneksivitas ya. Nah, ini kalau koneksivitasnya akses transportasinya ini bisa lancar, kami yakin pertumbuhan ekonomi di Blora di Cepu ini bisa meningkat, termasuk semoga berimbas pada angka penganggurannya juga bisa turun, angka kemiskinannya juga bisa diturunkan. Kalau untuk masyarakat Blora sendiri ini dampaknya bagaimana Pak untuk sementara ini Pak? Dampaknya sangat bagus dan sangat luar biasa ya, karena masyarakat Blora ini tidak hanya yang di Blora ya, masyarakat Blora yang berada di berbagai tempat ini merindukan Blora ini ada perubahan. Blora gen orang ngono-ngono wae. Nah, bahasanya gitu. Saya kemarin ke Pak Kabar Eskrim sama Pak Wakabar Eskrim di Mabes Polri, kebetulan beliau berdua ini dari Blora, sangat apresiasi. Biar Blora berubah, ben orang ngono-ngono wae. Nah, ini salah satunya tentunya dengan harapan ada bandara ini nanti bisa merubah wajah Blora menjadi lebih maju, menjadi lebih baik, dan tentunya efeknya nanti akan dirasakan oleh masyarakat. Oke Pak, semoga di bawah kepemimpinan Bapak ini bandara Blora ini bisa dikelola dengan bagus ya. Oke, beralih ke Bapak Aryadi, barangkali bisa menjelaskan tentang strategis dari lokasi Bandara Ngurah ini untuk penerbangan di Jawa Tengah ataupun nasional. Monggo. Ya, terima kasih. Bandara Ngurah memang terletaknya di tengah-tengah Pulau Jawa. Ya, jadi untuk penerbangan saat ini paling dekat itu kan lewat Solo ya, kurang lebih 4 jam, 3-4 jam, atau lewat Surabaya. Selain itu mempunyai kabupaten terdekat, ada Bojonegoro sampai di Pati. Nah, sehingga ditambah lagi dengan migasnya, Blok Cepu Bojonegoro. Di sini terdapat PPSDM. Nah, saya rasa Bandara Ngloram nantinya jika beroperasi akan sangat menunjang dan menambah perekonomian, bukan hanya untuk Blora, tetapi juga untuk kawasan seperti itu. Kalau di Jawa Tengah ini kan bandara sudah ada beberapa ya Pak. Ya. Yani, kemudian Dua Beru, kemudian Adi Sucipto, Ya. Adi Sumarmo ya. Betul, ya. Jadi menurut Anda bagaimana persaingannya nanti ini? Ya. Baik, jadi tentunya bandara ini sebelum akan dikembangkan, tadinya kan ini bandara milik ESDM, diserahkan Kementerian Perhubungan. Sebelum ini dibangun pasti akan sebelumnya ada kajian. Nah, bagi kami bandara sekitaran itu bukan sebagai persaingan, tetapi sebagai salah satu alternatif. Saya ambil contoh, jika misalkan dari Blora sekarang kan harusnya ke Solo. Nah, sekarang adanya Bandara Ngloram itu salah satu alternatif. Nah, di Blora sendiri ada beberapa alternatif transportasi, baik itu kereta api maupun bis, dan nanti siapa yang mau cepat ya naik pesawat seperti itu. Jadi pemerintah hadir di sini untuk memberikan alternatif-alternatif. Apalagi kami dari Kementerian Perhubungan ditugaskan pimpinan di sini untuk membangun dan mengoperasikan Bandara Ngloram sesuai dengan standar ICAO, sehingga nantinya diharapkan jika ini segera beroperasi disambut oleh airline, bandara ini dapat bermanfaat bagi kawasan. Mungkin itu Mas. Oke, beralih ke Bu Rahmatika ini dari Cicilik. Kok tertarik membuka di Ngloram ini, apa Bu alasannya? Barangkali bisa diungkapkan. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kali memang kita melihat dari potensial market juga. Ini kebetulan ini menyambung dari pembicaraan dari Pak Bupati bahwa sudah berkunjung ke kantor Citylink di Jakarta dan disambut dengan Direktur Komersial kami, Bapak Beni Rustanto, dan kita juga melihat bahwa adanya permintaan untuk ke penerbangan ke Cepu.
Lalu kita juga lihat di sini sudah ada market-market. Jadi kita juga, saya ke sini juga sambil sowan ke Pak Bupati. Lalu juga kita juga melihat potensial market yang ada di Cepu, Blora dan sekitarnya. Itu dia. Barangkali ada apa namanya test case gitu dari Citylink ketika membuka penerbangan di bandara baru gitu. Kalau untuk penerbangan awal, test case mungkin nanti akan lebih lanjut akan dijelaskan juga sama tim yang lebih kompeten. Karena saya sendiri sebagai analisis market aja seperti itu. Jadi awalnya di sini nanti kita rencana akan ada planning untuk rute Halim Cepu itu dengan pesawat ATR dengan kapasitas 70 seat. Tapi karena masa pandemi ini, maka kapasitasnya kita jadi 64 seat. Sesuai dengan anjuran dari pemerintah, 80% lebih kurangnya. Oke, terima kasih Bu Ramatika. Kembali lagi ke Pak Bupati, ini langkah-langkah awal agar masyarakat ataupun pengguna jasa penerbangan ini tertarik untuk tertarik untuk naik di Bandara Kloram ini kira-kira apa langkah-langkah? Jadi terima kasih. Ini tadi salah satu langkah kita. Tadi kita mengundang dari DPRD, dari seluruh stakeholder untuk meminta pendapat, saran, masukan dan persetujuannya. Ternyata semua ditanya dan semua setuju. Nah, tinggal untuk menarik agar maskapai mau terbang ini kan soal penumpang. Jadi penumpangnya kira-kira ada nggak? Kalau dari survei market saja bagus, tinggal nanti lebih kita konkretkan pola yang mau kita pakai apa. Apakah kita nanti dukungan kita berupa block seat ataukah subsidi, ya ini nanti akan kita pelajari dulu. Tentunya kita akan sesuaikan dengan kemampuan anggaran, kita sesuaikan dengan regulasi yang ada. Nah, mungkin secepatnya dari kami, dari pihak Pemkab nanti akan studi banding ke beberapa Pemda yang lain yang ketika buka awal bandara ini kan perlu meyakinkan dulu apakah dengan pola block seat ataukah pola yang lain yang sekiranya membuat Citylink ini tertarik untuk memutuskan deal untuk bisa Bandara Cepu ini difungsikan. Gitu. Selain dari Citylink ada barangkali? Belum, kita penjajakan dulu satu dulu, walaupun ada beberapa maskapai ini yang menghubungi saya juga, tapi kita ingin serius konsen dengan Citylink ini, karena ini anak perusahaan BUMN. Tentunya kita tahu juga kinerjanya seperti apa, safety, keamanannya dan lainnya ini menjadi pertimbangan kami. Karena kita ini marketnya adalah para pelaku migas yang dari sisi standarnya itu pasti ketat. Karena di sana ada PEM, Maka Migas, Politeknik Energi Mineral, ini mahasiswanya berasal dari seluruh Indonesia untuk belajar minyak dan gas. Di sana ada juga BPSDM, yang mana ini ada pusat pelatihan sertifikasi. Tadi disampaikan oleh dari BPSDM, pasar mereka orang datang ke Cepu ini setiap tahun hampir 14.000 ya, 14.000 orang yang ngurus sertifikasi, yang ngurus macam-macam dari Blora ini. Nah, dari pasar itu aja saya yakin ini menjadi pemantik awal untuk maskapai tentunya meyakini bahwa ini adalah markanya bagus, sehingga kita berharap ikan cepat, ikan gabus, makin cepat makin bagus. Mantap. Ini kemudian langkah untuk mendukung itu, artinya infrastruktur barangkali Ya, gimana Pak? dari infrastruktur, tahun ini Pemda sudah akan membangun ruas jalan yang menghubungkan arah bandara. Walaupun belum selesai semua, tapi seiring sejalan dari Kementerian juga sekarang sedang membangun terminalnya. Kita ingin bisa terbangi sebelum Lebaran ini, mungkin pakai terminal sementara dulu. Kita nanti akan usulkan ke Pak Menteri Perhubungan agar mohon agar permohonan kami ini, penerbangan ini bisa diarahkan untuk mendarat di Cepu. Kalau dukungan dari Dewan sendiri bagaimana? Dewan sangat setuju. Tadi dari pimpinan Dewan maupun pimpinan komisi kita undang juga, mereka rata-rata tidak ada penentangan dan akan setuju untuk terkait dengan penambahan
mungkin anggaran nanti ke depan kan ini tetap harus berkembang. Kita juga minta ke provinsi dan juga kalau pusat pastinya. Jadi pusat, sinergi pusat, provinsi dan kabupaten ini kita harapkan bisa menyatu sehingga ya niat kita untuk percepatan agar bandara mulai beroperasi ini saya kira bisa dilaksanakan cepat. Oke Pak, terima kasih. Pak Aryadi barangkali bisa menambah sedikit terkait dengan barangkali target pasar ini Pak. Target pasar kalau tadi Pak Bupati mengatakan lebih ke karyawan migas. Mungkin Pak Aryadi punya gambaran sendiri atau perhitungan sendiri bagaimana untuk target pasar ini? Baik, terima kasih. Jadi ATR 72 itu kalau kita full kapasitas adalah 72 penumpang. Saat ini Citylink dengan pandemik itu kurang lebih harus mengurangi atau mengosongkan bangku sampai 20% ya Bu ya. Sehingga kurang lebih 64 seat aja. Bagi saya logikanya, masa sih nggak ada penumpang 64 orang dari Jakarta ke sini gitu loh, ya kan? Nah itu logika sederhana saja. Nah, masa nggak ada dari sini ke sana seperti itu. Nah sehingga dengan apa satu gerbong kereta aja tuh ada berapa? 30 ya eksekutif. Nah masa sih nggak bisa 2 gerbong aja kan seperti itu. Nah sehingga saya yakin untuk pasar nanti tidak hanya dari Jakarta, tetapi Surabaya. Karena kenapa Surabaya? Karena dari Indonesia Timur itu hubnya di Surabaya. Nah dari Kalimantan dan sebagainya. Nah malah kebetulan ada yang komentar di akun saya, kenapa kok nggak buka untuk misalkan Balikpapan gitu. Nah karena di situ juga banyak orang Blora yang di sana migas dan sebagainya. Sehingga saya rasa kita buka dulu satu, nanti akan berkembang dengan sendirinya. Mungkin itu Mas. Oke, kalau Burang Matika ini optimis nggak ini nanti Citylink akan berkembang di Blora? Pasti optimis. Dan pasti saya lihat tadi dari rapat tadi banyak yang antusias semuanya ya Pak ya. Jadi saya rasa pasti akan berjalan dengan lancar. Ya, makasih. Oke Pak, saya rasa cukup sekian untuk Tribun Forum. Terima kasih Tribun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.